Halo, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Kita akan belajar lagi juga yang ada di kelas. Yang sekarang ini kita mulai pembelajaran PTM terbatas. Nah, namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa dan siapkan sikap berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, gimana kabarnya? Tentu sehat kan? Nah, pagi ini kita melanjutkan pembelajaran. Nah, sekarang ini kita berbicara mengenai perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya dan pertahanan keamanan. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai ekonomi, sosial politiknya, kita melanjutkan yang kelanjutan dari materi yang kemarin. Anak-anak, di masa pandemi kita tetap harus semangat belajar ya. Jadi tidak ada halangan, tidak ada hambatan ketika pandemi kita tidak semangat belajar. Nah, kita lihat apa sebenarnya tujuan yang akan kita capai. Kita lihat juga tujuan pembangunan nasional yang situ merupakan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam masyarakat mengalami perubahan sosial budaya, sistem nilai terus berkembang agar lebih maju dan lebih modern sebagai proses menuju kemajuan. Nah, hal ini kita tidak boleh lengah bahwa nilai sosial budaya yang sudah berkembang di Indonesia bisa terus dikembangkan untuk menuju yang modern. Tentu kita juga tidak menampik adanya budaya-budaya modern atau dari asing yang masuk, tetapi yang harus sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nah, nilai sosial yang sudah ada dan berkembang, yakni kekeluargaan, musyawarah dan gotong royong, harus terus kita pelihara dan diwariskan kepada generasi penerus. Anak-anak, kalau kita berbicara hal seperti ini, sebetulnya sistem musyawarah dan gotong royong ada sejak jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Karena apa? Nenek moyang kita sudah terbiasa dengan mengadakan musyawarah atau rembuk bareng, rembuk desa, rembuk dusun, bahkan kehidupan gotong royong atau kerja bakti atau apapun namanya di pedesaan zaman dulu sudah dilakukan. Bahkan kalau boleh kita bicarakan sekarang ini sistem gotong royongnya sudah luntur. Karena apa? Dipengaruhi oleh hal-hal yang modern. Tetapi kita harus sadar bahwa budaya nenek moyang kita yang luhur itu harus tetap kita pelihara, tetap kita lakukan, yang memperteguh dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kata kuncinya, nilai disiplin itu harus kita pegang teguh. Kerja keras, sikap ilmiah yang diterima dan dikembangkan karena sesuai dengan nilai Pancasila. Mungkin kita sedikit agak berpikir lebih luar ya, karena apa? Nilai disiplin, kerja keras dan sikap ilmiah seolah-olah itu merupakan nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Tetapi kita harus menyadari bahwa budaya asing bisa kita adopsi, bisa kita serap, bisa kita tiru sepanjang nilai-nilai itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi kita tidak menampik bahwa budaya asing yang baik pun bisa kita terima. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai budaya di Indonesia yang sangat beragam. Keberagaman yang ada di Indonesia harus kita hargai, kita hormati, dan kita pelihara karena semua itu merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena kita melihat bahwa kemajemukan di Indonesia sangat luar biasa. Dimulai dari letak geografisnya, banyak pulau-pulau yang dibangun oleh laut, selat, dan bahkan samudra. Belum dilihat dari keadaan penduduk, mulai dari suku bangsa yang ada, bahkan etnis yang masuk Indonesia sejak jauh sebelum Indonesia merdeka, yang semua itu akan memperkaya keadaan Indonesia. Sedangkan sikap feodal eksklusif dan paham kedaerahan yang sempit dan budaya asing yang memberikan tantangan dengan Pancasila yang perlu diantisipasi agar tidak merusak proses pembangunan bangsa. Nah, sifat feodal itu berarti kita melihatnya pada
sikap-sikap yang dibawa oleh penjajah yang dengan arogan, dengan cara-cara kekerasan, memimpin dengan kekerasan, eksklusif yaitu untuk kelompok-kelompok yang seolah elit. Nah, sekarang yang paham kedaerahan yang sempit, seolah yang menjadi kelompoknya yang dianggap paling baik, paling hebat, itu dianggap yang paling benar. Padahal hal seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika seperti itu harus berantisipasi. Mengapa? Agar jangan sampai merusak proses pembangunan bangsa. Kalau tujuan pembangunan sudah ditetapkan, lalu muncul kelompok seperti itu, bukan tidak mungkin pembangunan kita akan berhambat, terutama mengenai karakteristik budaya bangsa kita sendiri. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai sosial budaya, sehingga kata kunci yang ada bahwa budaya bangsa kita dari tinggalan moyang kita yang masih dipelihara dengan baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku harus kita hargai, kita hormati, dan menjadikan warisan nenek moyang kita. Anak-anak, kita lanjutkan mengenai perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kita merujuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Berikutnya, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Anak-anak, coba kita perhatikan yang pasal 27 ayat yang ketiga. Di situ kata kunci dan menjadi tekanannya adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Berarti hal ini tidak ada seorang pun yang terlepas dari hak dan kewajiban untuk ikut bela negara. Memang untuk bela negara tidak harus seperti yang dilakukan oleh TNI, karena pertahanan itu berada di tangan TNI. Tapi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, apalagi kita masih belajar ya SMP, ya sesuai dengan umur atau usia, lalu pendidikan kita, di mana kita berada, yang kita tidak harus angkat senjata seperti TNI yang mempertahankan dengan gigih keadilan Indonesia. Nah ini. Lalu yang pasal 30 yang ke-1 dikatakan bahwa berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Artinya kita melakukan pertahanan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, tapi juga harus melakukan keamanan, karena kalau kita melihat pertahanan itu berada di tangan TNI, lalu keamanan di tangan Polri, tapi kita sebagai warga negara ikut ambil bagian yang memang yang kita lakukan tidak seperti pada pertahanan keamanan oleh TNI maupun Polri, tetapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, usaha dan keamanan Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya bahwa rakyat tidak satu pun terlepas dari tanggung jawab itu. Maka kalau kita kembali ke pasal 27 terutama ayat 1 bisa dikatakan bahwa warga negara itu berhak menjunjung tinggi, bahkan di hadapan hukum tidak ada terkecualinya, semua sama. Ini ya. Lalu bagaimana penegasannya? Perlunya partisipasi usaha seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan. Ini sesuai dengan pasal yang ada di pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, dari situ kita akan melihat bagaimana pertahanan keamanan Indonesia yang terus digalakkan oleh pemerintah, terutama untuk pertahanan di daerah pesisir, daerah tepian, di perbatasan, terus diupayakan didirikan pos-pos pengamanan. Begitu pula dari Polri, bagaimana antisipasi juara dan sebagainya. Maka kalau misalnya kita melihat ini,
rakyat diajak serta untuk mengamankan wilayah kita, daerah kita dari berbagai macam ancaman. Kalau yang ketahanan jelas TNI sudah mengantisipasi, terutama yang keamanan. Di lingkungan kita, keamanan berbagai macam hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita antisipasi, sehingga semua itu akan tercapai seperti tujuan yang telah ditetapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian anak, itu yang bisa sampaikan hari ini. Terus kita kembali belajar, jadi tidak ada di masa pandemi ini belajar agama menjadi merdeka belajar untuk mencapai cita. Tapi saran Bapak terus belajar, prokes tetap dilakukan, disiplin dilakukan agar kita mampu menjaga kesehatan diri, teman-teman, keluarga, dan siapapun juga, maka kita mengurangi datang ke tempat keramaian yang tidak perlu. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya selamat siang dan terus berkembang, selamat belajar. Salam sehat.